langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kontrol ya, angkat nih monitor depan 2 biar kenceng kedengeran suara saya. Assalamualaikum. Au kama qala aidan fi ayatin ukhra inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Jayadi, guru kami Ustadz Haji Adi SPDI, Ustadz Haji Idup SAG, Ustadz Haji Nur Alim, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Limin, dan Ketua RW kita Bapak Haji Sukirman, iya salah, Ketua RT dari 1 sampai 4, Ketua Panitia Bapak Haji Usman, dan segenap para orang tua, para tokoh yang gak kesebut namanya mohon maaf karena cuma 8 orang yang ditulisin di sini. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Rekan-rekan remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445H. Baca tuh sendiri dah. Meningkatkan akidah dan Islamiyah untuk memperkuat nilai kebersamaan ukhuwah Islamiyah. Ustadz Ilham Mahmudin, Kori, udah pulang ya? Merah udah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapat berkah. Amin ya robbal. Waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Ngapa tawa, Bo? Ada anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya. Tuh anak muda lagi empok berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana cing? Gue mau Isra. Bu, secara bahasa Isra jalan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi.
Kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa ngalangin. Enggak ada dah Allah yang mau. Enggak ada. Bener Bu? Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah kehendak jadi maka jadi. Begitu juga Isra Mi'raj. Allah yang mau. Jadi kalau Isra Mi'raj bukan ukuran otak abang. Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Enggak nyambung kalau ukuran otak, ukurannya iman. Kenapa? Karena Allah yang mau. Mana buktinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Berarti Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, Allah yang mau. Ukurannya bukan ukuran otak. Kalau otak nggak nyambung bang, mana buktinya? Nih otak nih. Ukuran otak nggak nyambung po. Masjidil Haram ada di kota Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal 3 bulan naik onta baru nyampe. 3 bulan naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Bener Bu? Ukuran otak nggak nyambung. Tapi Allah jalanin Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1/3 malam kok. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketujuh sampai Sidratil Muntaha ketemu dengan Allah, dapat perintah sholat, balik Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi Nabi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung. Enggak nyambung lah. Bener po? Tapi Allah yang mau bisa aja terjadi. Kalau bicara otak nih bang, nih kalau kita main otak-otakan nih ya. Nih bocah banyak nih di depan ini. Ini pasukan Bodreksi nih. Banyak nih. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Ada enggak? Ada dong. Emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu po. Mana buktinya? Nabi Adam. Bapaknya enggak ada. Emaknya enggak ada. Allah mau. Jadi tuh Nabi Adam. Allah yang mau. Siapa lagi? Nabi Isa. Bapaknya enggak ada. Tapi emaknya ada. Allah mau. Jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Bu. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami hamil. Kenapa? Allah yang mau, mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sinilah, bukan di luar negeri. Di luar negeri, luarnya lagi dah. Bu, benar? Isra dan Mi'raj Allah yang mau. Makanya Nabi pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi pulang Isra Mi'raj nih. Nabi pulang Isra Mi'raj. Nyaut apa iya? Isra dan Mi'raj dapat perintah sholat. Di jalanan ketemu sama Nabi Musa, Rasulullah pulang nih. Ini ceritanya nih, pulang nih po. Ini cerita pulang. Di jalanan ketemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa. Berapa? 50 waktu. Kata Nabi Musa, yang bener Mad. Ini kalau bahasa kita. Ilokan sampai gocap. Bener Nabi Musa. Nabi Musa kesian juga ngelihat Nabi kita kali ya. Muhammad, umat lu gak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu itu lain sama umat gua. Umat gua mau gede-gede, tinggi-tinggi, keker-keker. Minumnya susu, madu. Umat tuh gue liatin. Makannya genjer doang sama kangkung. Gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon. Rasulullah suruh balik, minta diskon. Dikurangin po 5. Dikurangin 5.
Balik Rasulullah, ketemu Nabi Musa lagi. Udah berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan, kagak sanggup umat lu. Umat lu kuntet-kuntet, kurus-kurus, kayak yang ceramah. Ini bukan aku kurus po, saya atlet antara tulang dan kulit. Puas dulu ya. Balik kau Muhammad, minta korting sama Allah. Balik lagi Nabi po, mondar mandir. Akhirnya tinggalan 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa di jalanan. Kan ditanya lagi, udah berapa mat? Lu mondar mandir dapat berapa rit? Tinggal 5 Nabi Musa ini. Kebanyakan 5 juga. Gue sih ngasih tahu aja nih, melu ya. Gue kan, kita kan CS. Bu, apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lah malu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah gue rawatin, gue bawa pulang. Po, jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja seh deh. Ya Allah. Kadang-kadang zohor kena, asar terlepas. Ngaku aja udah, asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Wah, apalagi subuh. Bablas sudah kita. Kadang-kadang dengar suara dari Masjid Nurul Yakin. As-salatu khairum minan naum. Godaan buat bapak-bapak. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Nah, bapak-bapak diuji. Wah, set ngeri banget poin ini. Godaan buat laki-laki. Bang, kalau iman kita kuat, bagaimana ini ya? Pengen berangkat ke Masjid Nurul Yakin, di depan ada rezeki. Melempar selimut, berangkat ke Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah. Kadang udah 5:30 lakinya dibangunin. Bangun bang, daripada ke Masjid Nurul Yakin ketinggalan di rumah aja. Buruan kita sembahyang aja cepetan. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh cing. Bangun dah wudhu, ayo neng cepetan wudhu, sholat berjamaah, ayo buruan, udah 5:30. Lakinya ngomong, sufu fakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Jangan nyaut. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji di masjid sama guru, kata gurunya, kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, maka hukumnya sah sholat kita. Dipraktekin sama dia. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Mbayang kongko. Apa itu sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Yang rajin doa berarti rajin minta. Makanya kalau orang rajin sholat rajin doa. Rajin doa rajin minta. Mintanya pakai cara. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet cing. Anak kita minta nggak ngomong lagi, depan bapaknya tangannya begini aja, minta beliin motor begini doang. Bapaknya bingung itu motor apa skuter. Bener po, empok minta beliin cincin sama laki, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek bang.
Bang. Nah, lakinya niat begitu. Meremelik. Ntar malam neng. Nah. Itu kalau minta kagak ngomong cing. Ngomong aja minta. Ayang beb, ayo kita blaem-blaem, nggak apa-apa. Diem bocah lu agak paham. Hehehehe. Tawa aja po, ngapain lagi? Mikirin laki lah kagak pulang-pulang, tawa aja udah. Bener bu? Ya Allah, sholat doa mintanya pakai ucapan dan gerakan, mintanya pakai cara. Makanya kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata cara Rasulullah sholat diatur dalam kitab fikih. Maka kita pentingnya ngaji biar tahu. Fikih ngajarin dalam sholat sedekap yang bagus. Wa wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Nih sedekap nih. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah puser. Naroknya di bawah dada, di atas puser, pas tengah-tengah. Bapak-bapak sholat berdiri, lebar kakinya sejengkal, nggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat berdiri, kakinya rapet. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener po, empok kagak ngerasain. Kan ada sesuatu yang ganjel ya bang. Enggak, giel. Kesian lato-latonya. Diajarin di dalam kitab fikih. Ibu-ibu perempuan sholat berdiri, kakinya nggak boleh lebar. Lah kalau angin kencang masuk ke dalam mukena, seriwing lah. Itu kan bisa ngelewatin perapatan. Adem. Ada aturan dalam ilmu fikih. Sekarang banyak orang sholat tata caranya nggak ngikutin yang diatur di fikih. Ikut-ikutan doang nggak ngerti dalilnya. Masuk masjid, masuk musola banyak saya liatin po. Bang ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Nanti saya lihat takbir. Allahu Akbar. Ada yang model begitu. Ada yang takbirnya keder. Jeputar sono jeputar kemari. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini. Kayak orang ampeg. Membayang kakinya bokangkang lebar banget, kambing bisa lolos dari belakang. Kita sembayang di samping dia udah minggir-minggir, kelingking kita diinjak sama dia, diinjak. Kata dia biar rapet bang, supaya setan kagak masuk. Lah pinteran setan sama lu. Dari kelingking kagak masuk, dari selangkangan lolos tuh setan. Kalau kita ngikutin aturan fikih ibu, sholat berjamaah abang di masjid. Kalau berjamaah yang disuruh rapet bukannya kaki kita ketemu kaki teman kita. Yang disuruh rapet pundak, nih biar paham. Pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kiri. Pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanan. Rapet. Maka Rasulullah ketika sholat berjamaah. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersap-sap rapet berbaris-baris seperti orang yang mau perang. Tuh yang disuruh rapet pundak. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Bu, ada aturannya. Maka perlunya ngaji sama guru begitu. Nih kadang-kadang gak ngaji, kagak apa-apa ikut-ikutan doang. Ih ngajong dah. Bisanya nyalain mulu. Saya pernah sholat kok disalahin. Siapa yang gak mau kesel kita dinyalain. Emang kita lampu. Kita disalahin sama dia. Bang tadi sholat baca usoliyah. Lah emang kenapa pak? Baca usoli hukumnya haram. Waduh. Dalam hati nih orang ngajakin berantem nih. Baca usoli dibilang haram. Di mana haramnya? Kita mau sholat yang ngadep kiblat ke masjid ibu. Bu. Sebelum takbir bang. Kita kan ngucapin usoli. Bener kan? Kita lafazkan di mulut.
usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat sambil bergerak, ucap di mulut Allah. Mulut sambil ngomong Allah, hati kita barengin niat. Apa yang diucapkan dalam hati? Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati. Ini tambah khusyuk sholat kita. Ajaran siapa? Ajaran Al-Imam Syafi'i. Yang kagak boleh baca usolinya abis takbir. Kita mau sholat ngadep kiblat. Habis takbir, Allahu Akbar, usolli fardul maghribi. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usolli. Ya nggak boleh itu. Nggak baca usolli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak ngapa-ngapa. Kita mau sholat nih, waktu maghrib udah habis kepepet. Langsung aja takbir. Tapi barengin di hati. Nggak baca usolli lagi di mulut nggak ngapa-ngapa. Allah, barengin di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih ya sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum takbir nyanyi masih boleh. Kita nggak sembahyang nih, sembahyang yang ngadep kiblat. Sebelum kita takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir dah. Allah, barengin niat di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah bu. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman kita punya otak apa kagak? Itu doang salahnya. Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Itu doang, adab akhlaknya nggak ada. Bener bu? Ya kalau mau sholat jangan nyanyi, bener. Tapi bicara hukum sah-sah aja karena nyanyinya sebelum takbir. Makanya suruh belajar ngaji begitu. Orang kadang-kadang nggak mau ngajiin begitu. Ngapain ngaji sama Ustadz pakai kitab, udah nggak zaman. Kita udah kuno. Sekarang mau udah ketinggalan zaman lah, harusnya pakai internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang po. Ngajinya kagak mau guru, nanyanya mau Ustadz. Ustadz saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak ya Pak Ustadz? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu aja. Kalau udah batal saya mau sholat lagi Pak Ustadz, kira-kira wudhu lagi apa enggak? Lah wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu, saya basuh muka enggak? Lah basuh. Pertanyaan itu Pak Ustadz yang nggak masuk akal. Kok nggak masuk akal? Iya lah. Kok yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Saya kagak jawab. Apaan lu pertanyaan jebakan begitu lu? Gua nggak bakal kasih jawaban yang benar kalau pertanyaan lu salah. Saya kata gitu. Sekarang gua tanya lu dah, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat? Lu jawab. Lah muka Pak Ustadz yang malu, ya makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Enak banget kita. Bener Pok. Banyakan pertanyaan agama dikaitin sama akal. Kalau nyambung sama akalnya diikutin. Kalau nggak nyambung nggak diikutin. Kayak Isra Mi'raj. Nggak percaya ibu. Banyak orang-orang yang nggak percaya. Maka Isra Mi'raj itu menyaring orang-orang yang beriman. Rasulullah pulang Isra Mi'raj ibu duduk di depan Masjidil Haram. Duduk bengong Nabi kita. Kenapa dia bengong Nabi? Mikirin kalau gue ceritain ke umat percaya apa enggak ini ya. Takutnya enggak dipercaya. Lagi bingung, lagi galau, lagi bete. Rasulullah lagi gabut, lagi boring. Saya gabut, boring. Bener bu? Datang nih bang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain. Ini rombongan Abu Jahal nanya sama Rasulullah. Muhammad dari mana kau? Saya habis Isra Mi'raj.
Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus saya naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus ke Sidratil Muntaha, dekat temu Allah saya, terus saya dapat perintah sholat. Nah sekarang udah duduk lagi di Masjidil Haram, iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad, lu stres, lu PA. Mana mungkin lo cepat begitu ke sono ketemu Allah, langit 7 lapis langit bisa ketembus. Bohong lo, jangan bohong lo. Bener, bohong. Sekarang kalau lo bener-bener Isra Mi'raj ketemu Tuhanmu, tembus 7 lapis langit. Sekarang bangun. Rasulullah disuruh bangun pok, berdiri. Kau sudah berdiri? Iya. Angkat kakimu sebelah. Nabi digituin, diangkat sebelah. Bisa berdiri? Lah bisa dong. Angkat lagi sebelah, udah jatuh saya. Apa kata rombongan Abu Jahal? Muhammad begitu aja ente jatuh apalagi sampai tembus ke 7 lapis langit. Bohong. Pergilah ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia datang ke sahabat Rasulullah yang namanya Sayyidina Abu Bakar. Dia provokasi itu Sayyidina Abu Bakar pok. Apa kata dia? Abu Bakar temen lu no Muhammad udah PA. Temen lu udah stres no. Katanya habis Isra Mi'raj ketemu Tuhannya tembus 7 lapis langit. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad no. Nabi lu Muhammad no temen lu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin kau semuanya. Dengerin. Nih Abu Bakar kesel. Dengerin. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, wah bacok batang leher lu. Wah kok marah. Makanya Sayyidina Abu Bakar ibu dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan julukan. As-Siddiq itu julukan bang. Lakob, julukan. Ini kadang-kadang Bilal Trawe sering salah masih po kalau sholat Trawe tuh. Al Khalifatu Awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Banyak bin Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Artinya. Ini kurang ngopi. Artinya. Membenarkan Rasulullah Isra dan tuh makanya iman di situ baru kelihatan ibu. Yang beriman tambah mantep, yang setengah-setengah kagak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Tuh iman di situ. Maka sekarang banyak orang yang begitu modelnya, akal-akalan doang. Pertanyaan dia agama dikaitin dengan akal. Kalau nyambung diikutin. Yang gak nyambung gak diikutin. Makanya saya kadang-kadang enak ditanya yang kagak-kagak. Kalau pertanyaan akal-akalan jawab pakai akal-akalan juga. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang mati. Itu Fatihah saya sampai enggak ya? Tuh ada yang nanya begitu Pok. Jangan dijawab. Itu pertanyaan jebakan. Balik tanya lagi ke dia. Saya tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang enggak? Ya enggak lah Ustadz, masa Fatihah balik pulang. Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Lu kirim kagak balik-balik berarti kan nyampe. Bener Bu? Kalau enggak percaya lu mati dulu. Ntar kalau di atas kuburan gue bacain Fatihah buat lu. Kalau enggak nyampe lu miss call. Saya kayak itu aja udah. Banyak orang yang dengan agama akal-akalan. Makanya kita ngaji biar dapat ilmu. Ibu, Bu, ngaji, abang, po, mau ngapain lagi? Ngaji aja begini nih. Kalau pengajian tiap minggu banyak begini kan enak. Deh, yang ngasih sedekahnya buat ustazah yang ngajar. Goceng. Kalau udah 300 udah berapa orang? Lumayan. Kalau ustazah mah jarang yang kurus. Kalau ustazah mah gede-gede, gemuk. Bener ustazah mah di mana-mana saya lihat nggak ada yang kurus, gede-gede, gemuk-gemuk dah. Masya Allah. Kalungannya yang atau kecil, gede-gede buat lagi. Deh. Kalau Ustadz mah ya po emang begini potongannya. Laya mutu walayah ya. Kurang bermutu karena kurang biaya. Ustadz di kampung diundang, undangnya selamatan. Ngapain? Lo baca manakib 3 kali balik, tahlil, zikir, dia mimpin doa terakhir sampai dia juga wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dikasih besek atu.
Itu besek dalamnya telur ayam negeri sama bihun. Ya Allah, diamplopin 15.000. Ya, pantas Ustadz pada tepos. Ini kampung pada kuru, Bo. Ngenes banget kiatnya. Bu, nih makanya ngaji kita nih, kumpul begini kan enak, jangan ngarepin tua-tuaan po kalau ngaji. Ngaji cing, ntar nunggu tua-tuaan. Dah, ngaji nunggu tua-tuaan. Orang kalau udah tua po ditegor sama Allah. Apa tegorannya? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya, sekarang kerasa udah mata yang tadinya awas udah mulai lamur, bener kan? Pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur. Diajak ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa sama bubur. Dikit lagi digotong masuk ke dalam. Mengaji udah tua po, kuping rada budek, mata kurang awas. Baca nek, innahu kana tawwaba, ikutin, innahu kawat tembaga. Lah, kuping rada kurang denger, capek po kadang-kadang ngajarinnya. Ikutin nek, alam taro kaifafa, bentet, kaifafa, bentet, kaifafa, alam taro kayak apa? Hei, kaifafa, kaifafa, bentet, kuping po. Bener Bu? Makanya kita mumpung dikasih sehat, ada kesempatan ramein pengajian. Duduk, emang lama? Kagak, ngaji kagak lama. Paling lama banget sejam 2 jam ya po. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau ngaji entar-entaran, ada aja udah tua lagi alasan. Ngaji nek, malu memantu no. Udah tua gak mau ngaji, entar apa? Gue lagi men. Nenek men najong bata. Ini masih ngeplek gua. Lah, nenek ngeplek sih. Agak lancar kali. Minum Kiranti makanya biar lancar. Hai dede. Lu tawa aja Pak udah. Lah panitia salah ngundang orang ini. Ustadz Dego ini Mbak. Bu. Lah iya gak ada ruginya kita ngaji lah. Duduk begini dapat ilmu kita. Kalau kita bareng-bareng pinter kan enak po. Bareng-bareng jadi orang soleh kan enak. Jadi orang soleh kalau bareng-bareng enak. Mandang wajah usaha kita. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah guru kita di majelis taklim. Nilainya ibadah. Tuh. Mandang doang kita ngeliatin muka guru kita. Guru kayaknya bedaknya. Itu. Agak rata itu buat skala-skala. Itu ngomongin guru namanya ya. Bu, pandang wajah guru kita aja ibadah bang. Kenapa? Guru kita pandang wajahnya. Wajah guru kita sendiri memandang wajah gurunya. Gurunya dia mandang lagi ke wajah gurunya. Gurunya punya guru, mandang wajah ke gurunya. Gurunya punya guru lagi. Mandang wajah ke gurunya, mandang wajah ke gurunya, sampai ke gurunya lagi, gurunya kan, gurunya pokoknya punya guru, gurunya lagi ada gurunya, mandang ke gurunya, nah gurunya mandang ke wajah gurunya lagi, ke gurunya tuh mandang tuh pernah mandang ke gurunya lagi. Sampai kemana? Sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Almar'u ma'aman ahabba. Kita bakal dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru kita. Di akhirat ntar sono bareng-bareng sama guru po. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Kan guru udah dipanggil duluan sama malaikat, ustazah, kiai. Guru cepetan masuk surga, pintu surga mau ditutup. Tadi malaikat, mau saya belum nyampe dari Pondok Aren. Kata malaikat, udah kali duluan murid lu getol no ke surga. Dilihat ke surga kagak ada po. Gurunya protes dong sama malaikat. Malaikat, mana murid saya? Katanya ke surga, saya lihat kagak ada.
Malaikat ngomong, maafin ustazah, tempat cuma 2 di sini. Kalau nggak surga, neraka. Mampir dulu kali murid lu no, ke neraka. Coba dicek sama guru. Saking sayangnya sama murid tuh. Buru-buru guru ngecek ke neraka. Baru nyampe pintu neraka ada yang teriak dari dalam. Guru! Guru! Dia kenal sama gurunya po. Tapi gurunya udah nggak kenal. Udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Tapi guru kan penasaran, permisi malaikat saya mau kenalin. Dicoker-coker, dikorek-korek dia. Dikenalin lah, lu Roh. Ya Roh, lu ngapa ada di sini Roh? Lu gue lihat ngaji rajin banget perasaan Roh. Iya guru, ngaji rajin si rajin saya. Cuman pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Nah. Hati-hati po. Makanya nggak ada ruginya. Orang meninggal dunia po dalam kubur. Guru saya almarhum wal maghfurlah Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Pondok pesantren An-Nur Kaliabang Bekasi Utara. Beliau masih hidupnya ngomong lagi ngajar. Apa kata beliau? Ada orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat. Marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka. Ini orang yang ditanya kagak nyaut-nyaut po. Kagak dia jawab pertanyaan malaikat. Malaikat sampai pegel nanya. Laporan ini malaikat kepada Allah Munkar Nakir. Ya Rob, mohon izin orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya gak pernah dijawab pertanyaan saya. Diam aja, melegog aja melegog. Bengong aja nih orang ditanya. Budak kali, kagak gak budak dia denger. Tapi dia diem aja. Pertanyaan ditanya begitu gak jawab. Kata Allah siapa yang lu tanya? Kayaknya si orang Pondok Aren. Periksa dia masih hidupnya tuh orang. Diperiksa po masih hidupnya. Ternyata rapotnya bagus semua. Ini orang ngajinya getol banget Pak Ustadz. Guru malaikat nih orang ngajinya rajin banget. Ngaji dari tengah hari sampai sore ngaji. Besok ngaji lagi. Ada majlis taklim di mana aja jadi datang. Getol banget. Cuman diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya getol. Ngajinya rajin. Kata Allah, malaikat lu jangan tanya yang model begitu. Orang yang begitu dapat apa kata Allah? Muktafar. Keringanan, dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur, tibang gara-gara ngajinya getol doang. Tuh. Makanya biar kita kagak bisa po, datang aja udah ke majlis taklim. Mau jiping, ngaji kuping, jider, ngaji sambil nyender, jiler. Datang aja. Tuh. Ikutin ustazah, ustazah bawa kitab, ngikut bawa kitab. Pak Ustadz saya gak bisa baca kitab, bawa aja. Susahnya tibang bawa. Guru kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Lu kagak mau nanya halaman berapa. Begitu doang kita datang ngaji po, enggak ada ruginya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya menuju ke majelis taklim, itu dimudahkan jalan menuju surganya Allah. Tuh, kalau kita berbuat baik mau ngaji ada aja halangan. Tantangannya banyak po, ujiannya bener banyak, cobaannya emang kalau cobaan itu banyak, yang dikit cobain. Bu, udah rapi ngaji nih malam Jumat nih, gue mau yasinan, nih ada jadwal di rumah Mpok Saroh, gue berangkat. Udah rapi nih, gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis mau ngaji lagi dah. Ngomong di hati ntar juga gede bener manjur banget. Ada aja. Kita ada malam minggu udah dangdutan. Nah dangdut nih nonton kalian kondangan. Nah gerimis juga. Buset gerimis lagi menonton dangdut. Ntar juga penter manjur banget cepet itu po. Godaan pasti banyak, tantangan berat tapi nggak ada ruginya
kita kumpul mumpung masih sehat, dosa dirontogin, kita ngaji po. Ini kumpul begini biar kata habis gerimis, aduh lihat nih, aduh, udah pada tempias nih kaki saya, takut po. Ini jadi saksi po nih kita ngaji, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg, raba dada kita. Masing-masing raba. Pasti banyakkan dosa sama ibadah. Bener kan po? Sama yang ngomong juga banyak dosanya. Emang tukang ngomong salahnya diomongan po. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin gue sih diomongin. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Bener bu? Setiap kita semua yang hadir di sini, ada yang kagak punya dosa. Maju ke panggung. Semua kita adalah pendosa, dosa yang kecil-kecil. Dengan kita ngaji begini dirontogin. Dosa kita sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, po ya, masa abrek-abrek kita. Yang belaga-belaga budak po, dosa melaki. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gue mau ngaji bang sebentar nih ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin no. Set, lemes bat mulut. Laki lagi tidur dibangunin, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Nah laki lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu bini. Empok aja yang melek niat jam. Maka nyuruh laki lagi merem. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Nah, laki lagi merem suruh niat jam. Empok aja yang melek niat jam. Ini hari baru bangun lu bang, habis no, rezeki lu dipatok ayam. Lakinya nyaut, emang ayam gue ngempanin. Udah salah mulu kadang-kadang ngomong po. Kerjaan lu tidur mulu bang, lo bagus tidur aja kerja. Salah lagi tuh empok ngomong. Laki emang serba salah bang, jadi laki bener dah. Kita jadi laki serba salah, kita di rumah mulu diomelin. Di rumah mulu. Orang mana kayak keluar ngayap sono nyari apaan kayak duit. Di rumah mulu ngembrek. Kita udah keluar nih diomelin lagi sama dia. Kagak pulang-pulang. Mana tahu 2 hari belum pulang-pulang, 3 hari belum pulang-pulang, salah lagi kan kita. Orang kalau salah masih mendingan, kalau serba salah parah. Miring salah, tengkurap salah, serba salah tuh. Makanya besok bang kalau bini kita mau masuk surga, suruh jalan aja duluan dia. Takutnya kalau kita jalan duluan dia marah-marah. Apa kata dia? Kagak ngajak-ngajak. Makan di luar kagak ngajak-ngajak. Makan enak ngajak-ngajak, beli durian makan diri aja, kagak ngajak-ngajak. Takutnya ntar kita ke sorga dia ngomel kalau kita duluan. Makanya suruh jalan aja duluan dia ke sorga. Bener po? Ya Allah, laki juga jangan males ya po. Ngeri nih bang, nyari usaha yang bener. Nyari duit buat laki, buat bini anak. Kerja yang rajin. Beberapa kejadian kemarin saya dikirimin di grup WA. Ada video seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya. Sampai bocor pakai martel. Ternyata di situ ada tulisan, karena apa? Gara-garanya cuma satu doang, tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Kesel bininya. Makanya abang-abang yang sering ngasih uang belanja kurang, saya kasih saran nih. Tidur pakai helm bang. Ngeri kalau bini kita khilaf. Paling anak kita nanya, ngapa sih mak bapak tidur pakai helm? Lagi ngigo kali baba lu. Ngigo apa mak? Nge-grab. Tawa aja udah po. Aduh udah pegel banget ini. Oh, susu ya Muji ya? Pengen minum susu emang dari kemarin belum nyusu-nyusu saya. Udah 3 hari belum nyusu-nyusu. Ini mah enak, bisa pecah ini tempatnya. Kalau yang ono enak bang, anti pecah, anti karat, anti meleot, anti penyok. Dah bener dah, man gampang ngampleh sebenarnya. Manis ini mana rada encer aja bocah bikin ini. Waduh semutnya pinggiran. Jangan boleh ngocakin kali ini. Lah bang, encer banget ini. Enakan yang kental, saya mak kalau encer-encer.
Iya, blemesan. Apaan, kopi lagi? Ini apa ada bang? Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Ini memang bulan roah ini bang, kumpulin aja. Iya. Taruh di pojokan. Itu nama di kampung saya masang ancak. Kalau ancak kan ngempanin setan. Jadi kalau saya minum saya setan ini. Ini deh. Ya Allah, masang ancak. Susunya tuh cakep. Susu setan barusan bu. Itu yang digantung pakai plastik. Oh sasetan iya, susu setan. Hai, aduh, udah capek buat ini. Ini saya lagi kesel aja ceramah ini. Ngapa tahu? Saya tadi mau berangkat po, buru-buru udah langsung. Saya pikir ada peci saya di mobil. Loh, kagak ada songkok saya lihat di mobil, udah nggak di tol. Udah, makanya songkok hitam jadi saya. Kata pejabat caleg kalah ini mas saya. Kalau pakai peci begini. Nyampe mana sini? Terus po. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Mbok ngontrak apa ngundang ini? Tanggung po sampai mati aja. Kan jarang-jarang penceramah sampai mati. Pak Ustadz ceramah terus sampai kapan? Sampai mati. Ya udah berapa Ustadz yang po mati di sini? Ya Allah bu. Terus ngaji dosa dirontogin diusek. Pahalanya gede kita ngaji alhamdulillah. Ilmu dapat. Kenapa? Termasuk ibadah, sholat diajarkan di kitab, di majelis disuruhnya kita ngaji. Kenapa? Karena ibadah dasarnya pakai ilmu. Orang kalau nggak ada ilmunya percuma ibadah. Maka kita disuruh nanya sama guru kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Jadi nanya kalau nggak tahu sama guru. Kita nanya. Ngaji. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Nih saya ngomong begini nih. Yang di pojokan sono ujung kedengeran. No, di sono kedengeran, yang jauh kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada ginian lecet gorokan. Ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya ngecek sound mulu makanya kalau lagi ceramah, apalagi di lapangan. Tes Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Bila orang dia nyaut. Dan kita nanya bener-bener ayo bang. Di sono kedengeran enggak bang? Enggak. Ya berarti kedengeran. Yang nanyanya aja PA ya. Bu, ilmu bikin hidupmu. Saya punya engkong. Beliau tuh engkong saya berangkat haji tahun 50-60 Itu pergi haji ke Mekah 6 bulan. Itu cerita 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidupmu mudah. Ada ilmunya gampang. Yang penting jangan salah naro. Orang ilmunya banyak, salah naro, diomelin. Mana contohnya? No, guru kita, Ustadz Ilham Mahmudin Qori. Enak kan suaranya tadi? Boleh baca begitu? Boleh, ada ilmunya, ilmu kiroat, boleh. Lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, boleh. Qori, tapi ketika jadi imam sholat di Masjid Nurul Yakin, itu Qori kagak boleh bacanya kayak tadi. Bener kan? Mentang-mentang Qori internasional, wah sholat Allahu Akbar, baca Fatihah jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Ini orang punya ilmu salah
Naro biar kori internasional banget. Lagi jadi imam sholat bacanya murotal dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan tuh yang di YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ada kan ada. Itu suara saya. Saya bukan sombong, Pok. Juara kori tingkat RT saya. Pesertanya 5 orang. Waktu itu yang 4 kagak datang sakit. Udah begitu RT-nya ngkong saya. Wah. Udah kata ngkong juara harapan, juara 1, juara semua dah. Ilmu salah naro diomelin. Tuh, makanya ilmu bikin hidup jadi Ada yang nanya, Ustadz kalau sholat pakai irama masing-masing boleh nggak? Lah kagak jadi sembayang lu jadi joget. Lah kalau pakai irama masing-masing. Orang Sunda takbir pakai irama Sunda, baca Fatihah irama Sunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmumnya teriak terus mam, terus. Baca Fatihah, baca surahnya pakai manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pret. Stres tuh orang. Kenapa? Ilmu jangan dimain-mainin. Ilmu bikin hidup mudah. Seni bikin hidup jadiin. Pokoknya kalau udah seni indah aja udah. Seni indah aja lah. Baca Quran pakai seni enak didengarnya. Seni tilawah, kori-koriah yang baca. Baca sholawat pakai seni hadroh. Nih anak hadroh. Jangan macam-macam anak hadroh, Pok. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Makanya anak hadroh baca. Marhaban ya nurul aini. Marhaban jaddal Husaini. Marhaban. Enak gak? Karena pakai seni diiringin pakai hadroh. Yang megang bass. Wah ciputa ciledug. Jetabu kencang banget. Makanya ibu punya anak perawan. Didemenin anak hadroh. Kasih aja. Anak ibu aman terjaga pokoknya. Ada yang nyolek sedikit langsung digampar sama dia. Tuh sendiri kan kapalan semua tangannya melintir digampar sama anak hadroh. Lah, Pok, makanya seni udah indah aja. Tuh baca sholawat pakai seni hadroh. Emak-emak seninya seni ketimpring rebana. Kan ada kan emak-emak rebana. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqul Atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Pinggir ke tengah nyebur. Nah. Itu kan ketimpring begitu musiknya. Ada kotek 1, kotek 2, bass 1, bass 2 kan ya Pok ya. Semuanya pemainnya pada nyebur. Nah kalau rombongan dia ini pasukan Bodrek nih. Nah dia pakainya marawis biasanya. Kendang kecilnya banyak. Bring brak tuh marawis. Bring artinya pergi, brak duduk. Bring brak je pergi je duduk. Bring brak je pergi je duduk. Pokoknya kagak ada yang main Pok, yang pergi-pergi, yang duduk-duduk. Tawa aja udah. Ya Allah, pegel kita. Kita mah bikin hiburan aja udah ya Bu. Biarin saya mah dikatain PA nggak apa-apa. Yang penting Empok pada tawa. Berarti kan Empok nawain orang PA. Berarti sama-sama PA ini kita. Masya Allah, makanya luar biasa. Seni bikin hidup indah. Masjid Nurul Yakin. Adzannya kalau kagak pakai seni lah kaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah kaget orang. Lalu pakai seni kan enak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak di Mekah. Bener Bu. Lah coba aja nih kalau kencang doang kagak ada lagunya. Kaku lah. Kaget orang. Allahu Akbar. Itu kagak pakai seni. Allahu Akbar. Yang penting jangan salah lagu. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba kan enak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya kehabisan napas. Itu kalau lomba udah kalah aja po itu. Nggak masuk udah. Orang ngambil napas ketahuan nyolong. Bu, seni lagunya Nahawan. Jangan kayak bocah kampung saya, adzan maghrib, preman baru insaf. Adzan pakai lagu dangdut. Siapa yang kagak mau kesel? Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayo kita gas, ayo kita gas, ayo kita gas. PA. Jangan salah adzan. Bu, seni bikin hidup indah. Agama bikin hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang ngikutin aturan berarti orang yang beragama. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam ada diatur dalam Islam. Islam ajaran yang paling lengkap, Bu. Jangankan ajaran yang gede-gede, yang besar-besar. Yang kecil-kecil semuanya ada dalam Islam. Islam itu agama universal. Mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahkan berpolitik diajari nama Islam. Ajaran di rumah kita Islam tuh banyak kita lupain po. Banyak banget dah. Kita kadang-kadang sering lupa. Yang kecil-kecil aja dulu dah. Masuk rumah, keluar rumah. Islam ngajarin gak? Ngajarin, ada doanya. Adab akhlak masuk rumah, beri salam dulu. Bener po? Berangkat dari rumah baca doa. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi tawakaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Baca doa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada gak doanya? Ada, doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, adab masuk kamar mandi. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama laki, tidur sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya, po, enggak keburu. Ada doanya. Makan ada doanya. Kelar makan ada doanya. Adabnya diajarin makan. Masya Allah, Islam luar biasa. Sampai adab makan kok diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen. Umpama ada acara, kelar doa dikasih makan. Satu nampan bertiga. Itu adab pakai. Adabnya bagaimana? Pertama, suapan kita kecilin. Jangan gede-gede. Tuh kalau makan bareng adab. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng kita liatin temen mukanya. Orang kesinggung itu. Diliatin mulu dan artinya ngomong, kayaknya gue lapar banget ini tuh. Jangan po, makanya makan nunduk aja, jangan ngeliatin. Yang ketiga, jatah kita bagian di situ, rawatin aja di situ. Maju mundur situ aja. Jangan jatah teman kita sebelah kita korek-korek longsor. Adabnya ada semua. Kadang kita sering lupa dengan itu. Lagi kumpul bareng sama temen ngeriung rame-rame lagi ngobrol seru. Lagi seru-serunya ngobrol denger suara kentut. Islam mengajarkan apa? Yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai begitu bang adab tuh. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut diem aja. Jangan ribut, rasain. Ini kan kadang usil mulut. Asal denger kentut. Siapa nih kentut? Lu ya? Lah. Lu nyuruh gua lagi. Lu kali. Lah, lu nuduh-nuduh gua aja lu. Nah, udah silent aja, silent. Adabnya sampai ke situ. Nggak ada agama lain bang ngatur ajaran sampai ke kentut-kentut. Di Islam doang, ada dalam Islam, diatur semua. Makanya dalam Islam kok ada bab kentut. Ilmu fikih buka 4 jenis kentut, bukan aja jorok, biar jelas. Kentut pertama jenisnya, suaranya gede, baunya kurang.
menang suara doang, duet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Oh ada kan. Yang ketiga jenisnya keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah tuh jenis yang ketiga. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena keluarnya gede, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya ini yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin. Ampasnya nyusul. Pokoknya kencing saya kejam po. Bu, nih makanya ngaji ilmu bisa bikin hidupmu mudah. Intinya Isra dan Mi'raj adalah sholat. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Pertama, Bang, Po, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan? Pak Ustadz saya mau sholat zuhur jam 8 pagi boleh PA. Belum waktunya, bener kan? Disiplin, waktunya zuhur, zuhur, waktunya asar, asar, waktunya maghrib, maghrib. Ada semua diatur. Ustadz saya sholat zuhur 6 rakaat boleh enggak? Saya tambahin 2 biar pahalanya banyak, PA. 4, bener Bu? Disiplin waktu. Kenapa disiplin waktu? Karena kita semua hidup lagi jalanin waktu. Kita dibatasin juga sama waktu. Waktu buat kita sekarang tuh cepet banget po. Tahu-tahu. Rasanya baru kemarin kita puasa. Tahu-tahu udah mau puasa lagi. Bener ya? Waktu cepet banget. Kemarin rasanya baru Kemis. Udah Kemis lagi. Kemarin tuh bocah kayaknya masih anak-anak. Sekarang udah gendong anak. Bener po? Hidup jalanin waktu. Waktu itu penting buat kita. Sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, demi masa waktu. Kita hidup dibatasin waktu. Maka manfaatin waktu. Karena tinggal kita di Pondok Aren. Waktunya enggak ada yang tahu. Kalau ngukur Nabi mah cuma 63 doang kita. 63 tahun tinggal di Pondok Aren. 63 bang. Kalau nyontoh Nabi 63 doang. Maka Rasulullah umurnya cuma 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Nah itu harap makan yang enak-enak udah. Jangan pakai pantang-pantang udahlah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bo. Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60 di bawah 70. Sekarang tinggal kita ngukur udah berapa usia kita ya po. Ya po. Isinya apa waktu yang dikasih sama Allah. Isinya jangan berbuat jelek mulu. Makanya rugi disinggung sama lagu qosidahan kita. Usia makin berkurang. Ada kan lagunya? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Di TikTok cari dah. Usia makin berkurang. Ada po masih dah. Empok ada paketan agak sih sebenarnya cari aja. Jangan-jangan paketan goceng. Bu, disindir kita. Waktu kita sementara. Makanya engkong saya nanya. Mau kemana cing? Po itu. Ini rombongan hitam-hitam. Oh pulang. Oh pindah, gejah. Oh pipis, ya dah, nggak apa-apa po. Kalau kencing udah jangan ditahan po. Nggak ilah ilah kagak enak banget po. Mending nahan berak daripada nahan kencing kita. Kencing aja kencing. Nggak enak bang, melintir sampai kagak enak dah. Pucet saya pernah gitu. Nahanin kencing sampai pucet saya. Pas sekali kencing bayar, goceng. Po, saya waktu itu di terminal Pulau Gadung
baru pertama kali ya, nggak ada pembalian, baru pulang laris. Bang, nggak ada kembaliannya nih. Kencing aja lagi bang, segitu kata dia. Bah, jangan kagak tahu kita udah tiris. Bu, ya kencing aja. Kalau saya mah enggak Pak, saya udah pakai legging tuh. Enak. Legging emak saya di jemuran saya pakai aja. Makanya depan kendor, belakang kendor ini. Jadi kita dibatasin waktu. Makanya manusia po waktunya mentuju. Umur manusia cuma 7 sebenarnya po. Mentuju kalau nggak Senin Selasa. Kalau nggak Selasa maka manfaatin sisa umur yang Allah kasih buat kita. Buat apa? Buat ibadah. Sebentar lagi dalam hitungan hari po. Insya Allah malam minggu besok kita kumpul lagi di masjid, di majelis-majelis, di musola dalam rangka pelaksanaan nisfu Sya'ban. Jadi udah pertengahan bulan Sya'ban, setengah bulan lagi masuk Ramadan. Ya Allah, cepet banget waktu. Mumpung masih diberikan sehat, jadikan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Beruntung orang yang bisa ketemu Ramadan. Bener Pok? Ketika masuk bulan Ramadan pertama, dengar kita ya Bu, ada kan ya? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Itu lagu bocah sekarang bacanya begitu. Sedih gak Po? Sedih. Kalau orang lu lain lagi. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Penutupan pengajian di mana-mana bacanya gituan sekarang Po. Sedih dengar bacaan marhaban ya Ramadan. Ingat apa? Ingat sama orang yang udah nggak ada. Orang yang terdekat dengan kita. Ingat, ya Allah emak. Kemarin masih puasa bareng, tahun ini udah nggak puasa bareng sama nyak. Makanya Po, bulan Sya'ban sama dengan bulan Roah. Bulan Roah itu apa? Bulan arwah. Maka Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Roah, datang ziarah ke pemakaman Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau, berdoa di situ. Apa doanya? Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jinan. Ya Rob, jadikan kubur-kubur mereka semuanya menjadi taman-taman surgamu ya Rob. Tuh, Po. Makanya kita disuruh roahan. Apa sih roahan itu? Ngirim doa buat orang tua, bapak, ibu, keluarga yang udah meninggal dunia. Yang laki-laki datang ziarah ke kuburan, angkat kedua tangan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semuanya penghuni kubur pada bangun beri salam. Waalaikumsalam. Tuh, cuman kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Bener dah. Assalamualaikum. Engkong kita nyaut di kuburan. Waalaikumsalam Ji. Lu nyampe. Wah ilah. Itu surat Yasin kita lempar udah. Langsung ngibrit lari sudah jepit pada putus. Kenapa Ibu? Karena ini bulan Roah, bulan arwah. Kirimi mereka. Ingat kita. Kebayang ya Allah, Ramadan tahun kemarin mereka masih bersama kami. Ya Allah, orang terdekat mereka, kita semua masih ada di sekeliling kami. Sekarang udah gak ada, teringat semuanya itu. Ini motivasi buat kita, saya harus lebih baik. Karena kita bakal nyusul seperti orang yang kita doain. Nih kita semuanya calon-calon jenazah, maka manfaatin waktu Po. Sebelum datang ajal kita, mati gak kenal muda. Yang muda kadang-kadang berangkat duluan. Nike Ardila kan masih perawan muda, cakep, cantik, terkenal, mati Po sampai sekarang. Bener dah.
Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, kembar mati, masih pada muda, perawan, mubazir tuh orang, masih perawan mati. Ya Allah, bener bang. Haji Mas Said, kenal Haji Mas Said? Artis, anggota Dewan DPR RI, lakinya Angelina Sondakh. Ganteng, keren po, 40 tahun doang bang, lewat, kena jantung. Ricky Jo, penyiar bola 40 tahun juga. Ashraf, kenal Ashraf? Lakinya BCL. Ganteng keren po, meninggal masih 40 tahun kena jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Emang saya tulis. Saya biasa ngapalin supaya ngapalin masa idahnya BCL. Waktu itu saya tulis makanya. Ketinggalan saya guru. Masih pada muda. Olga 32. Jupe Julia Perez 37. Ade Namnung 38. Budi Anduk 40. Uje. Kenal po, teman saya Ustadz Jepri almarhum, Masya Allah 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari Ustadz Jepri. Naik motor Ninja 650 cc, ngebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati po. Pala kejedot pohon palem, mati tuh, pala bang, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang cing, pikiran lu kesono aja najong, namit-namit dah. Pala komang-komang, komang-komang kita ketok-ketok nongol palanya, najong. Waktu, bu, waktu singkat banget buat kita, maka manfaatin waktu. Sholat didik kita supaya disiplin waktu kita. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Ngajarin jangan sombong. Di mana jangan sombongnya? Anggota tubuh kita bang, po. Nih, pala kita paling terhormat. Nih anggota tubuh paling terhormat kepala. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang Pondok Aren KTP-nya gambar dengkul. Pala kita paling terhormat, po, paling mulia. Bercanda sama temen dikeplak marah. Lu bercanda yang bener dong, jangan main pala, bener bu? Pala kita terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, lihat ibu, pala kita sama rendahnya bang dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lagi sujud, tinggian pantat dari pala. Artinya apa? Ternyata kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Apa yang mesti kita sombongin? Sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati, jangan sombong. Bener bu? Apa yang mesti sombongin sih? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa. Bener? Dibantuin lahir ke dunia. Siapa yang bantuin? Bu Bidan. Orang yang bantuin. Baju dipakai nama orang. Celana dipakai nama orang, pempes dipakai nama orang, bener po? Popok dipakai nama orang, nama yang kita punya dikasih sama orang, jangan sombong. Lahir ke dunia kita telanjang, kagak bawa apa-apa, apa yang mau disombongin? Maka disindir sama Kong Haji Romai Rama. Tuh dalam lagunya kalau kita dengerin, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Tuh, judulnya
Setetes air hina, volume ke-12 soneta. Makanya dibuka di YouTube volume ke-12 soneta, salah satunya lagunya Setetes Air Hina, Sebujur Bangkai, Quran dan Koran, dan ada lagu Cinta. Tuh, Citra Cinta, ada semuanya. Disinggung kita, apa yang mau disombongin. Makanya hidup yang enak itu kayak tukang parkir. Tukang parkir di mall, lihat dah, mobil banyak banget, dia kagak sombong. Ya juga saya tahu Pak, bukan punyanya. Ntar mobil satu demi satu bersih sama sekali pada pergi, enggak sedih. Bener kan? Kenapa dia enggak sombong? Kenapa dia enggak sedih? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tapi tidak merasa memiliki. Maka hidup, nah jangan sombong. Apa yang mesti disombongin? Mentang-mentang kaya sombong. Ada enggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Makanya orang kaya yang pada sombong itu anak buahnya korun semua. Dikasih jabatan sombong. Banyak gak pejabat sombong? Ada gak? Ada, namanya Fir'aun. Itu pejabat sombong. Makanya kalau pejabat pada sombong itu anak buahnya Fir'aun semua. Makanya minta fatwanya ke Mesir sono. Parao Ramses II yang begini po. Loh, tinggi orangnya di sono, tinggi tuh, hidup dihidupin badannya, ada semua, tulangnya ada semua pok, lengkap, hidungnya mancung, tinggi, pokoknya mirip persis dah Firaun. Emang dia ya? Masya Allah pok, sombong, jangan sombong, pok. Mentang-mentang duit banyak, jalan kagak nginjak tanah. Kuntilanak kali. Apa yang disombongin? Sholat ngajarin disiplin waktu. Yang kedua sholat ngajarin jangan Yang ketiga sholat ngajarin apa? Selesai sholat tuh kita salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita abang po. Apa pelajarannya? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok. Tuh hidup bermasyarakat begitu po. Bang jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak kan? Semua kita perlu bantuan orang lain. Hiduplah kita di masyarakat seperti dua tangan. Jangan hidup kayak dua kuping. Hidup jangan kayak dua kuping bang po. Jangan dah nih kuping nih kanan sama kiri. Perhatiin dah agak akur dia. Jangan hidup makanya kayak kuping. Jangan dah nggak akur nih dia kanan kiri. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Agak akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Maka hiduplah seperti dua tangan saling membantu. Beda tapi akur, kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Datang garukin. Gak mungkin kan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus lu garuk sendiri aja ya, gak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai diundang, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup di masyarakat begitu cing. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Ngomong-ngomong dia partainya apa nih tuh? Lah keburu mati orang. Bener cing? Hidup begitu. Insya Allah tangan kanan nggak pernah sombong. Padahal cakep-cakep kerjaannya. Salaman, tanda tangan, mau makan, nerima duit. Kan tangan kanan. Yang kiri kagak iri. Yang kiri mah sadar dia. Kata yang kiri biarin, gue sih nggak apa-apa. Tugas gue bagian di belakang. Biarin gue bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, biarin gue mak. Tapi yang kanan kagak sombong. Ngomong sama yang kiri. Kiri, sabar. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Bener bu? Tuh kerjasamanya sama dia, bareng kompak. Tangan kanan kalau lagi lenggang, maju ke depan. Yang kiri ngalah, mundur ke belakang. Coba jalan dah kita lenggang kan, gak berasa kan? Yang kanan ke depan, kiri mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian ke belakang. Cakep jalan kita, itu namanya kerjasama. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, begini jalan. Kayak pampir kita. Makanya jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan, berjamaah di masjid, berjamaah juga di
masyarakat. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Insya Allah ibadah kita ke depannya lebih maju dan meningkat lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin, sesuai doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berikan keberkahan ya Rabb bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan jumpain kami, ketemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur. Amin. Dan jam 12 kurang seperempat, udah mulai gerimis kayaknya nih. Ya kita baca Fatihah. Tapi sebelumnya saya kemari bawa produk po, ada madu Bang Tile, merek madu murni. Empok silakan mau beli di sono. Ya, empok madu. Bukan buat saya, bukan. Tapi saya lagi ada hajat, depan rumah ada 3.000 meter, saya lagi mau bebasin buat pesantren. Jadi udah DP, tinggal lunasin, boleh dicicil katanya. Lihat di sono, engkau ngaji oma udah langganan beli ono. Madu kesehatan, murni, enggak ada campuran sama sekali, enak kok. Minum ini ayah Haji Oma, abang Haji Akri, banyak teman-teman artis udah pada konsumsi, udah banyak dah di endorse, udah pada testimoninya ada semua di Instagram, lihat dah nggak apa-apa. Beli aja sono, yang punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya, oke? Silahkan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'funa karim, wa'funa karim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih ibu bapak, hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram yaitu Ustadz Tile. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana bahwa sholat itu mengajarkan kita untuk tidak sombong dan juga didisiplin, dan juga selalu tengok tangan kiri kita kepada tetangga kita, hidup harus rukun. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Tadi sudah ditutup juga dengan doa. Mudah-mudahan apa yang udah ibu dan bapak sampaikan di sini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir mari kita sama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, baik dari Karang Taruna, dari Remaja Irmani, dan juga dari tokoh pemuda. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia juga, Abang Son, kameramen, dan tim Hadros semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.